Oke, selamat malam teman-teman dan Pak Greg. Maaf, Pak Greg, saya mengumpulkan tugas terlambat. Oke, teman-teman, sebelumnya untuk kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Dan intinya kami mengucap syukur atas penyelenggaraanmu dari pagi sampai malam hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi ini anakmu tidak belajar. Berkatilah anakmu ini dapat belajar dengan baik. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini berguna bagi kami sesama dan kedepannya. Amin. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan padamu dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, di sini ada tugas yaitu merangkum kembali, yaitu dengan materi memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Sebelum memampukan diri menghayati ideologi Pancasila, manusia perlu merenung sebentar dan mempertanyakan jati dirinya. Siapakah manusia itu sebenarnya? Apakah yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan? Indikator utama yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah akal budi. Manusia pasti memiliki akal budi yang bisa digunakannya untuk berpikir positif ataupun negatif. Sedangkan makhluk hidup lainnya itu tidak bisa. Misalnya manusia bisa berbicara dengan benar. Maksudnya berbicara yang baik ya, seperti itu. Hewan kan hanya menggunakan bahasa isyarat dan misalnya seperti kerak, au, au, seperti itu. Manusia dengan segenap akal budi, perasaan, dan kehendak merdeka mampu berpikir dan bertindak. Khususnya bagi manusia di Indonesia atau orang-orang di Indonesia, mereka mampu merdeka untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai imannya dan sesuai keyakinannya. Tumbuhan dan makhluk lain yang bersel satu tidak mampu merdeka untuk berpikir, berkehendak di luar insting sama sekali. Prinsip ideologi Pancasila sangat jelas membedakan manusia yang menjadi solusi dari manusia menjadi perusak dengan memegang teguh ide kolonialisme, kapitalisme, egoisme, keserakahan amarah, kebencian, dan sumber perusak keutuhan ciptaan yang lain. Indonesia telah dalam moralitas manusia lintas suku, agama, ras, golongan, yakni ideologi Pancasila. Manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan sehingga masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan dari lingkupnya. Sebagai manusia Indonesia, tentu perlu disadari bahwa perubahan adalah wajar selama tidak mengingkari prinsip sila-sila Pancasila. Filosofi kosmoteadriks Pancasila. Analisis terhadap filsafat Pancasila ini berdasar atas teks Kosmoteadrik oleh Raymond Paniklar. Terjemahan bebasnya adalah relasi harmonis antara kosmos pencipta, ciptaan, dan manusia. Yang menarik dari konsep filosofi kosmoteadrik adalah adanya pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri adalah sukacita semu dan bukan berarti sejati. Sukacita dan energi ilahi terjadi harmonisasi antara tiga unsur, yakni manusia, lingkungan atau semesta, dan energi ilahi. Konsekuensi dari sukacita Pancasila. Pertama yang menjadi konsekuensi cara atau sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteadrik adalah kata agape. Oleh karena itu, sukacita karena agape tidak didapatkan karena kepuasan individu atau kemenangan atas suatu kompetisi atau pengakuan orang lain atas kehebatan pribadi, melainkan sukacita lebih menggambarkan kasih energi ilahi yang tanpa pamrih sehingga dunia ini bisa damai sejahtera.
Sukacita Pancasila dalam konteks ontologis terdapat dua bagian. Yang pertama, pemahaman budaya. Dalam pemikiran ini bisa disimpulkan bahwa sukacita Pancasila tidak dimasukkan dalam ketiga level budaya ini, yaitu perbuatan karya, strategi hidup, dan keyakinan. Sukacita Pancasila gagal diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, apabila sukacita Pancasila berhasil masuk dalam ketiga level budaya ini, maka ia bisa tidak dialami bersama-sama. Yang kedua, mengkaji bagian budaya sukacita Pancasila hidup yang berkembang. Ada dua nilai hal. Ada jika sukacita ada jika Pancasila eksis, yaitu satu, keyakinan. Dua, nilai kemanusiaan tentang bagaimana manusia berhadapan dan berinteraksi dengan cara dunia. Cara orang berbudaya yaitu dengan berpikir, berbicara, bersikap, berkomunikasi, bekerja sama, berencana, bernegosiasi. Itu semua adalah solusi bagi komunitas atau solusi bagi masyarakat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan rangkuman saya mengenai memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Bila saya ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman dan Pak Greg, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mau menemani kami semua di pembelajaran pada kali ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari berguna bagi kami, dan apa yang kami pelajari ini tidak membuat kami sombong. Semua doa yang tidak sempurna ini kami atur kepadamu dengan Putra Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.